ya. Nah, jadi secara umum ya dalam penelitian akuntansi dan bisnis ya, jadi pengukuran variabel yaitu ada 4 ya. Jadi yang pertama itu adalah skala nominal ya. Jadi skala nominal itu digunakan biasanya untuk penelitian kuantitatif ya, untuk data sekunder ya. Nah, biasanya ketika kita ingin meneliti terkait dengan eh, kualitas, bukan kualitas ya, tapi kita ingin meneliti terkait dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan ya. Nah, jadi dalam pelaporan keuangan itu nanti alat ukurnya atau proksinya adalah perusahaan yang terlambat melaporkan keuangan dan perusahaan yang tidak terlambat dalam melaporkan keuangan. Nah, jadi satu itu nanti dikodekan untuk yang tepat waktu, dan yang dua atau nol itu dilambangkan atau dikodekan untuk perusahaan yang tidak tepat waktu dalam tidak tepat waktu dalam melaporkan laporan keuangannya kepada para stakeholder dan shareholder. Nah, maka itu menggunakan skala nominal ya. Nah, atau eh, apa namanya, misalnya kita mau meneliti terkait dengan bagaimana dampak dari Dewan Komisaris ya, dilihat dari gendernya terhadap kinerja keuangan misalnya. Nah, maka kita mengukur Dewan Komisaris yang dari gendernya itu ya, berarti satu untuk laki-laki, nol untuk perempuan, atau satu untuk laki, dua untuk perempuan. Nah, itu adalah menggunakan skala nominal ya. Nah, kemudian ada skala ordinal ya. Skala ordinal itu adalah skala yang digunakan ya dalam penelitian-penelitian jarang ya digunakan dalam penelitian akuntansi ya. Nah, biasanya skala ordinal ini menggunakan peringkat ya. Nah, contohnya kan pada pekan lalu misalkan kita mau meneliti terkait dengan bagaimana pemahaman seseorang terhadap COVID-19 yang impact-nya adalah terhadap saham perusahaan ya. Nah, jadi ya kita bertanya. Nah, jadi misalnya satu cukup memahami ya, kemudian dua memahami, tiga sangat memahami ya, atau tidak memiliki pemahaman lah gitu ya. Nah, maka ketika respondennya itu memiliki pemahaman yang bagus, nah maka poinnya 3, atau kalau tidak memiliki pemahaman maka poinnya 1. Nah, jadi ada peringkat-peringkatnya yang nanti kita tuliskan ketika kita uh, bertanya kepada responden penelitian kita. Nah, tapi ini jarang sekali digunakan dalam penelitian akuntansi ya. Kemudian skala yang keempat itu adalah skala Likert ya, bukan skala Likert ya, tapi skala interval ya. Nah, memang skala interval ini banyakkan itu menggunakan skala Likert ya. Skala Likert itu adalah jenis skala yang skalanya itu dari 1 sampai dengan 5, atau dari 1 sampai 7 ya. Nah, yang sering digunakan itu adalah 1 sampai 5. Misalnya 1 itu sangat tidak setuju, kemudian 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Nah, itu merupakan bentuk dari skala Likert ya, skala Likert dalam penelitian. Nah, ini skala interval ini banyak digunakan untuk penelitian akuntansi untuk data primer ya, atau ketika kita menyebarkan kuesioner kepada para responden. Nah, maka ada beberapa pilihan jawaban terhadap pernyataan yang telah kita buat ya. Nah, maka nanti responden diberikan 5 pilihan jawaban ya. Nah, itu merupakan skala apa namanya Likert ya, atau interval. Kemudian yang terakhir adalah skala rasio ya. Skala rasio itu merupakan skala yang nanti digunakan sebagai proksi ya, atau pengukuran untuk data-data uh, sekunder ya, penelitian untuk data-data sekunder yang datanya itu diperoleh dari annual report ya, atau
laporan keuangan tahunan perusahaan yang diterbitkan ya di dalam IDX atau ditampilkan dalam website perusahaan ya. Nah, jadi skala rasio ini adalah merupakan skala yang paling banyak digunakan ya untuk penelitian skripsi. Nah, jadi nanti teman-teman silahkan dipelajari berkaitan dengan skala rasio ya. Nah, karena memang ini sangat penting dan nanti bisa kalian gunakan dalam pengukuran dalam penelitian ya. Kemudian pekan yang lalu kita juga sudah membahas terkait dengan komponen-komponen dalam proposal penelitian ya. Nah, jadi komponen yang pertama dalam proposal penelitian itu adalah bab 1 ya. Dan yang pasti bab 1 penelitian itu harus ada yang namanya apa dan mengapa ya. Apa yang diteliti, kemudian mengapa kita meneliti ya. Tentunya harus ada gap risetnya ya, harus ada fenomenanya ya. Kemudian kita buat rumusan masalah ya, kemudian kita buat riset question, kita menyusun tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian kita itu untuk siapa ya. Kemudian di bab 2 kita membahas terkait dengan teori ya. Jadi teori yang kita gunakan untuk bisa menjelaskan ya hubungan antara variabel X dan variabel Y itu teori apa yang kira-kira cocok, teori apa yang kira-kira sesuai begitu ya. Nah, jadi konsep teori ini ya nanti mungkin harus dijelaskan ya bagaimana hubungan antara teori ya dengan variabel X dan variabel Y. Ini variabel X dan variabel itu bisa dijelaskan menggunakan teori itu bagaimana gitu ya. Itu kan sudah kita bahas pada pekan lalu ya. Kemudian ada penelitian terdahulu ya, tentunya harus memiliki hasil yang inkonsisten dulu ya dari penelitian sebelumnya, sehingga ini menjadi suatu landasan bahwa penelitianmu ini memang penting untuk diteliti lagi ya. Nah, jadi selanjutnya ada kerangka konseptual, kemudian ada hipotesis ya. Hipotesis penelitian dibangun atau disusun berdasarkan pada teori yang sudah kamu angkat, teori yang kamu gunakan dengan teori empiris ya atau penelitian terdahulu sebagai penguat. Kemudian di bab 3 dibahas terkait dengan desain penelitian ya, penelitiannya itu kuantitatif atau kualitatif ya, kemudian menggunakan pendekatan apa, kausal komparatif, deskriptif atau yang lainnya kan. Dulu kita sudah membahas ya banyak jenis penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif ya. Kemudian terkait dengan variabel pengukuran, nah ini yang proxy ya, yang kita bahas pada pekan yang lalu. Kemudian terkait dengan populasi dan sampel dan analisis datanya mau menggunakan apa ya. Nah, jadi pada siang hari ini kita akan melanjutkan ya perkuliahan kita. Kita akan membahas terkait dengan masih dalam komponen bab 3 penelitian, yaitu kita akan membahas populasi dan sampel ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ya, kita berdoa dulu ya agar apa yang kita pelajari nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Silahkan berdoa dimulai. Oke, amin ya robbal alamin. Oke ya, nanti kalau suara saya kurang jelas atau putus-putus silahkan diinterupsi ya, agar saya tidak mengulang ya, biar tersampaikan dengan baik. Nah, baik ya, kita membahas terkait dengan populasi dan teknik sampling ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, populasi dan teknik sampling ini merupakan komponen terpenting ya dalam suatu penelitian akuntansi ya, terutamanya seperti itu. Kenapa teknik memahami terkait dengan populasi dan teknik sampling ini harus harus duduk ya permasalahannya ya, harus memiliki pemahaman yang universal ya, karena ketika kita di awal sudah menentukan terkait dengan
saya mau meneliti terkait dengan harga saham di apa namanya, perusahaan manufaktur. Nah, itu kan sudah populasinya berarti seluruh perusahaan manufaktur ya. Saya mau meneliti terkait dengan kualitas laporan keuangan di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, maka itu adalah populasinya adalah orang-orang yang bekerja di Provinsi Jawa Tengah. Nah, maka apakah semua pegawai di Provinsi Jawa Tengah ya, apakah semua perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia itu akan kita teliti semua ya. Nah, maka kalau kita teliti semua, kira-kira mampu tidak ya? Kalau kita teliti semua, kira-kira apa namanya, waktu, tenaga, biaya kita cukup tidak begitu ya, terutama untuk yang penelitian-penelitian yang sekunder, kan harus mengadakan kuesioner dan lain sebagainya. Kalau penelitian data primer tadi ya, kalau penelitian data sekunder kan tinggal kita waktunya cukup enggak ya untuk collecting data dan lain sebagainya ya, karena kan data tinggal kita ambil dari annual report ya masing-masing perusahaan. Nah, sehingga penting ya bagi seorang peneliti itu mengetahui terkait dengan teknik sampling ya, mengetahui terkait dengan teknik sampling yang bisa digunakan ya, agar apa ya, yang kita teliti itu tidak memiliki jumlah yang banyak tapi bisa mewakili keseluruhan anggota dari populasi ya, atau sampel yang representatif ya. Dan jadi teman-teman sekalian, apa sih populasi ya? Nah, ini nanti teman-teman bisa baca di buku yang dulu saya sarankan ya, yaitu bukunya Imam Ghazali dan bukunya Sekarang dan Bogi ya. Jadi di sini populasi ya, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek ataupun subjek yang ditetapkan oleh peneliti ya. Mengapa di sini populasi disebut sebagai wilayah generalisasi? Ya karena wilayah generalisasi kan wilayah yang umum ya, wilayah yang memang kita bisa ambil kesimpulan secara umum. Nah, makanya ketika kita ingin meneliti terkait dengan kualitas laporan keuangan di Pemprov Jateng, nah maka wilayah generalisasinya adalah seluruh pegawai di Pemprov Jateng ya, terutama yang memang berkaitan dengan laporan keuangan ya. Nah, di sini dikatakan yang terdiri atas objek dan subjek yang telah ditentukan oleh peneliti. Ya, jadi tujuan penelitian kita kan sudah kita buat dengan jelas ya. Penelitian ini tujuannya untuk apa? Nah, maka merujuk pada tujuan penelitian, nah maka kita harus sudah menentukan terkait dengan populasinya. Nah, jadi kalau populasinya itu misalnya kita penelitian dengan menggunakan data primer, maka populasinya berbentuk subjek ya, populasinya berbentuk subjek atau orang ya, atau responden penelitian. Kalau tujuan penelitian kita ingin mengetahui terkait dengan hal-hal ya yang berkaitan dengan informasi laporan keuangan, misalnya harga saham ya, misalnya financial distress, misalnya fraud financial statement dan lain sebagainya, itu kan data penelitian dengan menggunakan data sekunder. Nah, maka objek ya, maka wilayah generalisasi kita itu terdiri atas laporan keuangan annual report yang kita gunakan, makanya itu telah ditetapkan oleh peneliti, kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulannya ya. Nah, populasi juga keseluruhan unsur yang akan diteliti yang ciri-cirinya akan ditaksir ya, atau diestimasi. Ciri-ciri populasi tersebut memang menjadi suatu hal yang bisa diukur ya, atau parametrik ya. Jadi keseluruhan unsur yang akan diteliti ya. Maksudnya bagaimana kalau kita meneliti di tadi ya, laporan keuangan, kualitas laporan keuangan di Pemprov Jateng, berarti seluruh pegawai di Pemprov Jateng ya, berarti itu adalah seluruh unsur yang akan diteliti begitu ya. Nah, kemudian populasi juga sekumpulan orang ya, atau sekumpulan objek yang memiliki kesamaan dalam satu ada beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu riset khusus. Nah, misalnya
bagaimana kesamaan dalam satu atau beberapa hal. Misalnya kita meneliti kualitas laporan keuangan Pemprov Jateng. Nah, maka kan subjek penelitian kita itu adalah para pegawai di Pemprov Jateng. Berarti kesamaannya adalah kesamaan mereka adalah pegawai di Pemprov Jateng. Begitu ya. Kemudian kalau beberapa hal apalagi kesamaan mereka misalnya di bagian keuangan, ya di bagian accounting. Nah, itu adalah kesamaan yang lainnya, ya. Nah, populasi yang akan diteliti harus dapat didefinisikan dengan jelas sebelum penelitian itu dilakukan. Jadi harus menentukan dulu nih siapa populasi yang akan kita pilih, ya. Nah, jadi harus jelas dulu tentukan di awal. Nah, kemudian sampel, ya, tadi kan ada populasi dan teknik sampel. Nah, sampel. Nah, jadi sampel itu adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi, ya. Bagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi. Sebagian unsur atau sampel juga sebagian unsur dari populasi yang dijadikan sebagai objek penelitian. Sampel ya juga miniatur ya atau mikrokosmos dari populasi. Sampel yang memiliki ciri karakteristik yang sama atau relatif sama dengan ciri yang karakteristik populasi disebut sampel representatif. Jadi salah satu sampel itu harus sampel representatif ya. Jadi sampel itu bisa mewakili keseluruhan dari anggota populasi ya. Nah, sehingga kita dalam mengambil sampel itu kan tidak bisa sembarangan ya. Tidak bisa saya maunya meneliti kualitas laporan keuangan, tapi yang saya tentukan itu adalah dia ya. Nanti yang saya tunjuk itu dia, ya, kemudian yang lain lagi atas dasar apa? Atas dasar saya memiliki kedekatan. Ya, itu tidak boleh ya. Artinya kalau dalam hal penelitian kuantitatif itu kita tidak boleh subjektif ya. Yang kita kedepankan adalah objektivitasnya. Tapi kalau penelitian kualitatif, nah baru yang dikedepankan adalah nilai subjektivitas kita, subjektivitas dari informan penelitian kita. Tapi kalau penelitian data sekunder, ya itu harus objektif. Nah, ini merupakan alur pemikiran dari populasi dan sampel. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan penelitian, diawali dari populasi ya, kemudian populasi itu kita ambil saripatinya ya, itu dalam bentuk sampel. Sampel kemudian datanya kita olah menjadi temuan, dan temuannya itu bisa mewakili seluruh anggota populasi. Bisa digunakan untuk generalisasi ya. Maksudnya misalnya pengaruh profitabilitas terhadap harga saham ya misalnya ya. Nah, maka di populasinya siapa? Perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ya. Kemudian sampelnya siapa? Sampelnya adalah anggota dari populasi itu ya. Berarti diambil beberapa gitu kan datanya. Tidak semua data yang bisa kita ambil begitu. Kemudian kemudian setelah diolah temuannya apa? Temuannya adalah ternyata profitabilitas yang tinggi akan mendorong seseorang untuk terus berinvestasi sehingga harga sahamnya akan semakin naik ya. Nah, maka profitabilitas itu kan berpengaruh positif ya, artinya mempengaruhi harga saham. Nah, maka hasilnya itu nanti bisa digeneralisasikan ke semua perusahaan manufaktur. Jadi kalau perusahaan manufaktur ingin meningkatkan harga sahamnya, maka harus dipertinggi profitabilitasnya. Nah, itu kan generalisasi. Berbeda ketika kita meneliti dengan data primer. Ya, kita meneliti dengan data primer. Karena data primer itu tidak bisa digeneralisasi secara keseluruhan. Misalnya kita mau meneliti terkait dengan kualitas laporan keuangan di Pemprov Jateng, ya. Populasinya siapa? Ya, misalnya seluruh pegawai di Pemprov Jateng. Sampelnya siapa? Pegawai di Pemprov Jateng di bagian accounting dan bagian kebendaharaan. Temuannya apa? Temuannya ternyata sistem pengendalian internal itu sangat mempengaruhi ya kualitas, misalnya bukan sistem pengendalian internal ya, tapi kualitas audit internal ya.
kualitas audit internal ya, misalnya dampak audit internal terhadap kualitas laporan keuangan ya, misalnya seperti itu. Nah, maka hasilnya menemukan bahwa audit internal yang efektif, audit internal yang berkualitas, maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Ya, itu ya. Nah, maka Pemprov Jateng jika ingin meningkatkan kualitas laporan keuangannya, maka dia harus meningkatkan kualitas atau efektivitas dari sistem pengendalian internal, dan itu hanya boleh digeneralisasi atau kesimpulannya hanya boleh disimpulkan di Pemprov Jateng saja, tidak boleh disimpulkan ke seluruh Pemprov yang ada di Indonesia ya, karena wilayah generalisasinya itu sudah berbeda. Nah, itu bedanya penelitian dengan menggunakan data primer dan penelitian dengan menggunakan data sekunder untuk generalisasi ya, atau penarikan kesimpulan di akhir ya. Nah, kemudian kenapa sih kita menggunakan sampling ya? Kenapa kita tidak meneliti seluruh anggota populasi saja? Kan nanti kita bisa menemukan banyak hal nih. Kita bisa menemukan terkait dengan permasalahan yang lebih kompleks ya, data yang lebih banyak gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk beberapa case itu bisa kita meneliti ya keseluruhan dari anggota populasi. Jadi syaratnya apa? Syaratnya nanti misalnya kita yang memiliki keuangan waktu, biaya, dan sumber daya manusia yang luang, ya kita bisa aja menggunakan populasi sebagai subjek atau objek yang kita teliti ya. Kemudian misalnya jumlah anggota populasinya itu sedikit, nah, maka yang kita teliti adalah seluruh anggota populasi. Nah, maka itu ada teknik samplingnya ya. Teknik samplingnya itu adalah teknik sampling jenuh ya, berarti seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampling ya. Nah, jadi yang pertama kenapa kita perlu ya meneliti sampel saja, tidak perlu meneliti seluruh anggota populasi ya, karena tidak mungkin ya seluruh elemen dalam suatu perusahaan, karena tidak mungkin seluruh elemen dalam suatu instansi itu akan kita teliti semuanya. Nah, makanya hanya elemen-elemen tertentu saja yang kita ambil, tapi itu bisa mewakili, bisa representatif dari seluruh anggota populasi ya. Yang kedua karena keterbatasan waktu, biaya, dan sumber daya manusia ya. Nah, kalau dari seluruh anggota populasi kan waktunya lama ya, misalnya juga biayanya besar, dan kita kan juga keterbatasan terkait dengan SDM kita ya. Kemudian penelitian terhadap sampel, nah itu dianggap ya lebih reliable ya daripada ketika kita meneliti terhadap seluruh anggota populasi ya. Misalnya kenapa dianggap lebih reliable ya, karena misalnya kalau elemennya itu sangat banyak, maka terkadang bisa menyebabkan kelelahan fisik dan mental ya, sehingga pecahnya konsentrasi. Nah, jadi nanti akan memicu yang namanya kekeliruan. Nah, jadi untuk menghindari kekeliruan ya bisa aja kita ambil sampel yang memang benar-benar representatif ya. Kemudian kenapa kita menggunakan sampel? Karena populasinya itu homogen. Ya, tadi misalnya seluruh perusahaan manufaktur ya, berarti industrinya manufaktur, bergeraknya di bidang manufaktur, begitu ya. Kemudian tadi berdasarkan laporan keuangan, ya dia bekerjanya di Pemprov Jateng, ya bekerjanya di bagian keuangan dan lain sebagainya ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada istilah-istilah ya dalam populasi dan sampel. Nah, itu ada subjek penelitian ya, berarti anggota populasi yang terdiri dari orang-orang. Nah, ini untuk penelitian kuantitatif data primer ya. Kemudian objek penelitian anggota populasi yang terdiri dari benda-benda. Bendanya apa? Nah, bendanya adalah annual report ya, atau laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh perusahaan ya. Kemudian ada responden ya, seseorang yang mengetahui dan bertanggung jawab terhadap objek penelitian. Nah, jadi responden ini bisa untuk penelitian kuantitatif data primer ataupun penelitian kualitatif ya.
Walaupun kalau dari penelitian kualitatif ya sebenarnya bukan responden ya, tapi informant ya. Nah, kemudian ada syarat-syarat sampel ya. Jadi ketika kita mengambil sampel ya dari keseluruhan anggota populasi, nah maka kita tidak asal mengambil ya, kita tidak asal bahwa ini cocok untuk penelitian kita, ini tidak cocok untuk penelitian kita ya, tapi dalam pengambilan sampel itu memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Yang pertama adalah terkait dengan akurasi dan ketepatannya ya, yaitu berkaitan dengan ketiadaan suatu bias atau kekeliruan dalam sampel ya. Jadi misalnya kita meneliti kualitas laporan keuangan, nah maka yang eh, responden kita adalah bukan pegawai administrasi ya, bukan seluruh pegawai di bidang misalnya di bagian tata kelola ya, tapi kalau kita meneliti terkait dengan kualitas laporan keuangan ya harus di bagian akuntansi atau di bidang auditingnya ya. Nah jadi maka ketika kita meneliti kualitas laporan keuangan, yang kita teliti adalah pegawai bagian administrasi atau pegawai di bagian tata kelola ya, maka itu dinamakan bias ya, bias. Nah, sehingga nanti hasilnya tidak bisa merepresentasikan dari tujuan penelitian kita, tidak bisa merepresentasikan seluruh anggota sampel yang kita, populasi yang kita teliti ya. Dengan kata lain, semakin sedikit kekeliruan yang ada dalam sampel, makin akurat sampel tersebut ya. Tolak ukurnya adanya suatu bias atau kekeliruan dalam populasi ya. Jadi agar sampel dapat memprediksi dengan baik dari suatu populasi, maka sampel harus mempunyai selengkap mungkin ya karakteristik dari populasi ya. Nah, kemudian sampel juga harus presisi ya, atau memiliki tingkat presisi estimasi ya, ketepatan ya. Kalau presisi itu ya, presisi mengacu pada persoalan sedekat mana estimasi kita dengan karakteristik dari suatu populasi. Presisi diukur dengan simpangan baku ya, standar error. Semakin kecil perbedaan antara simpangan baku dengan perolehan dari sampel ya, dengan simpangan dari populasi, maka tinggi pula tingkat presisinya ya. Jadi bisa diukur ya dengan statistik ya, untuk bagaimana kita melihat presisi atau tidaknya sampel terhadap populasi. Apakah ini perlu dilakukan ketika kita ingin melakukan penelitian? Ya perlu, tapi untuk beberapa case itu tidak perlu dilakukan ya. Misalnya kita meneliti terkait dengan data primer, itu presisinya tidak perlu dihitung secara statistik ya. Tapi kalau penelitian data sekunder, ada beberapa dosen yang meminta, tapi bukan menjadi suatu prasyarat utama dalam suatu penelitian ya. Kemudian teknik sampling ya. Tadi sudah kita bahas terkait dengan populasi dan sampel. Sekarang kita bahas terkait dengan apa namanya, teknik sampling ya. Nah, jadi teknik sampling merupakan pemilihan jenis yang memperhitungkan besarnya sampel yang akan dijadikan sebagai subjek atau objek dalam suatu penelitian ya. Jadi kita menentukan berapa banyak sih sampel yang akan kita teliti ya, berapa banyak sih subjek yang akan kita hubungi untuk menjadi responden ya, seberapa banyak sih objek penelitian yang akan kita collecting datanya menggunakan skala-skala yang ada, skala rasio misalnya. Nah, jadi pemilihan sampel juga harus bersifat representatif ya, artinya sampel yang dipilih harus mewakili populasi baik dari karakteristik maupun dari jumlahnya ya. Nah, kemudian secara umum ya, teknik sampling dalam penelitian akuntansi dan bisnis itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu adalah probability sampling, yang kedua adalah non probability sampling ya. Kalau probability sampling adalah seluruh anggota dari populasi
ya, seluruh anggota dari populasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Ya, saya ulangi, seluruh anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Misalnya, ya, eh, nah jadi sebentar, jadi jenis dari probability sampling itu ada banyak ya, ada simple random sampling atau stratified random sampling, ada disproportionate ya stratified random sampling, ada proportionate stratified random sampling, ada cluster sampling, ada systematic random sampling. Nah, contoh sederhananya begini. Misalnya ya apa namanya? Program studi akuntansi ingin mengadakan lomba ya untuk seluruh mahasiswa di prodi akuntansi Unimus. Kemudian masing-masing lombanya itu nanti akan dibagi masing-masing kelas ya, masing-masing kelas nanti mengirimkan 5 peserta ya, mengirimkan 5 peserta, sedangkan anggota kalian ada 40 orang. Nah, kalau nanti pemilihannya siapa yang bisa mewakili kelas kalian itu menggunakan simple random sampling, nah maka ya wis diacak aja ya, bisa diundi juga ya, siapa yang keluar undiannya maka 5 orang akan mewakili kelas kalian ya. Nah, kemudian yang kedua stratified random sampling ya, stratified random sampling. Nah, misalnya bagaimana stratified random sampling? Nah, misalnya yang mewakili apa namanya lomba ya, lomba di prodi itu adalah orang yang berasal dari beberapa daerah ya, yang berstrata ya. Nah, misalnya seperti itu. Nanti diambil beberapa dari masing-masing daerah. Kemudian ada disproportionate. Nah, jadi itu pengambilan sampel ya yang tidak tidak proporsional ya, nanti ada contohnya ya. Kemudian cluster sampling. Nah, ini biasanya untuk penelitian yang sifatnya adalah luas ya. Nah, kemudian ada non probability sampling. Non probability sampling ini adalah pemilihan teknik sampling di mana keseluruhan dari anggota populasi ya itu tidak semua diberikan ya. Jadi tidak semua peserta itu, tidak semua peserta memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Ya, biasanya memang ada prasyarat-prasyarat tertentu yang memang menjadikan tidak semua anggota populasi itu bisa menjadi sampel. Nah, jadi jenis dari non probability sampling itu ada 5 ya. Ada purposive sampling, ini merupakan teknik sampling yang paling banyak digunakan untuk penelitian data sekunder ya. Kemudian ada sampel kuota, kemudian ada sampel aksidental, kemudian ada sampling jenuh ya, di seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel, ini juga banyak ya. Kemudian ada snowball sampling ya. Oke, kita coba bahas satu-satu dari keseluruhan teknik sampel yang sudah saya sampaikan tadi ya. Ya, yang pertama ini adalah probability dan non probability sampling. Ya, nah ini yang sudah jelas ya, bahwa kalau probability setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan non probability sampel tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama. Ya, kemudian probability hasilnya itu dapat dilakukan generalisasi, hasil penelitian dijadikan sebagai ukuran untuk mengestimasi populasi, sedangkan hasil penelitian tidak bisa, untuk non probability tidak bisa digunakan sebagai generalisasi. Nah, makanya probability sampling ini banyak digunakan untuk penelitian data sekunder ya, seperti yang contohkan tadi perusahaan manufaktur. Untuk non probability sampling ini bisa digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang apa namanya, untuk penelitian dan menggunakan data primer ya. Nah, kemudian kita bahas ya jenis-jenis dari probability sampling ya. Nah, jadi tadi ya, probability sampling, setiap elemen dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel. Ini representatif dan ini penting untuk wilayah generalisasi ya. Nah, ini jenis sampel yang pertama yaitu simple random sampling ya.
Nah, jadi eh, simple random sampling ini merupakan teknik sampling secara acak, ya, teknik sampling secara acak, di mana setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Ya, teknik sampling secara acak, setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Ini syaratnya adalah anggota populasi dianggap homogen, ya harus homogen ya. Kemudian cara pengambilan sampel bisa melalui undian, ya. Di sampling ini tidak sampling ini memiliki bias yang terkecil, ya, dan untuk generalisasi yang tinggi. Jadi biasanya digunakan untuk penelitian yang sifatnya adalah sains, ya. Kemudian prosedur dalam menggunakan simple random sampling, yang pertama kita susun dulu terkait dengan sampling frame-nya, ya. Kemudian tetapkan jumlah sampel yang akan diambil, kira-kira berapa sampel yang akan kita ambil, kita gunakan dalam penelitian. Kemudian tentukan alat pemilihan sampelnya, ya. Kemudian ketika pilih sampel yang memenuhi sampai dengan memenuhi jumlah yang telah ditargetkan. Itu merupakan prosedur ketika kita menggunakan teknik sampling berupa simple random sampling. Nah, contohnya seperti ini, ya. Ini setiap anggota, ya, setiap titik itu berhak untuk dipilih menjadi sampel, ya. Tapi kan hanya di lingkar-lingkar itu saja yang dipilih menjadi sampel. Kenapa ya? Bebas, ya, karena acak, ya, begitu ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana ketika kita ingin mengambil penelitian dari sejumlah populasi, dan yang di merah itu kan nanti mewakili seluruh anggota populasi, dan yang merah itu diharapkan memang representatif untuk dijadikan sebagai sampel untuk mewakili seluruh anggota populasi, ya. Oke, selanjutnya itu adalah stratified random sampling, ya. Nah, jadi teknik sampel ini, ya, digunakan untuk mengurangi pengaruh faktor-faktor heterogen dan melakukan pembagian elemen-elemen populasi ke dalam strata. Ya, ada tingkat-tingkatannya, ya. Selanjutnya dari masing-masing strata dipilih sampelnya secara random sesuai dengan proporsinya. Nah, sampling ini banyak digunakan untuk mempelajari karakteristik yang berbeda. Misalnya di sekolah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, respondennya dapat dibedakan menjadi menurut jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, ya. Jadi kita menelitinya itu nanti ada perwakilan kelas 1, perwakilan kelas 2, perwakilan kelas 3, ya. Nah, itu stratified random sampling bertingkat, ya. Nah, mungkin nanti kalau meneliti terkait dengan di pemerintah daerah, ya berarti yang sudah jabatannya 3A, 3B, 3D, ya 4A, gitu ya. Kemudian keadaan populasi yang heterogen tidak akan terwakili bila menggunakan teknik random. Ya, misalnya kalau di random kan 3 kelas itu di random kan, ya, bebas milihnya mungkin nanti tidak akan terwakili, tidak representatif, maka harus dibuat stratified. Ya, stratifiednya bagaimana? Ya bertingkat, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kan stratified random sampling. Nah, nanti yang mewakili kelas 1 bebas siapa aja yang mau dipilih. Yang mewakili kelas 2 bebas siapa yang mau dipilih. Yang mewakili kelas 3 bebas dipilih. Nah, maka stratified, ya, bertingkat tapi pengambilannya tetap bebas, begitu ya. Nah, makanya stratified random sampling. Nah, misalnya ini ya, populasi itu 900 orang dibagi menjadi 3, ya, guru golongan 2, guru golongan 3, dan guru golongan 4. Nah, maka masing-masing guru itu ada 300 orang, dan dari 300 orang itu diambil 300 sampelnya, ya, 300 sampelnya. Nah, maka ini dianggap sudah representatif, ya, mewakili dari seluruh populasinya, dan ini kan juga sudah bertingkat, ya. Nah, kemudian ada proportionate stratified random sampling, ya. Nah, ini merupakan teknik sampling yang ketiga, di mana teknik sampling dari anggota populasi secara acak dan berstrata secara proporsional. Ya, anggota populasi yang secara acak dan berstrata secara proporsional. Ya, anggota populasi heterogen, dan heterogenitas tersebut mempunyai arti yang signifikan pada pencapaian tujuan dari suatu penelitian. Ya, misalnya seorang peneliti ingin mengetahui sikap manajer terhadap suatu kebijakan perusahaan. Ya, dia menduga bahwa manajer tingkat
atas cenderung positif sikapnya terhadap kebijakan perusahaan tadi. Nah, maka yang kita teliti ya, menguji dugaan tersebut yang kita teliti adalah manajer tingkat atas, manajer tingkat menengah, dan manajer tingkat bawah. Nah, maka proporsional ya dari seluruh anggota manajer tadi ya. Nah, itu contoh ketika kita menggunakan proportionate stratified random sampling. Nah, ini kita di akuntansi jarang ya yang menggunakan ini ya. Ini bisa digunakan untuk penelitian anak-anak manajemen ya. Prosedurnya sama seperti yang tadi ya, kita menentukan sampel frame dan daftar yang berisikan setiap elemen populasi yang bisa diambil sebagai sampel. Kemudian ini kita harus mendata dulu ya, kira-kira dari manajer itu yang menjadikan sampel siapa, mau tidak. Nah, itu harus ada dulu ya. Kemudian bagi sampling frame tersebut berdasarkan strata yang dikehendaki, tentukan jumlah sampel dari setiap stratum dan pilih sampel dari setiap stratum secara acak ya. Nah, misalnya ini ya, SD, SMP, SMO, sarjana ya, anggota populasinya itu seperti itu ya, totalnya 400 ya. Kemudian dipresentasikan 150 per 400 ya, berarti 7,5 dan seterusnya, dan sampel yang diambil. Nah, itu juga ada perhitungannya ya. Nah, ini memang jarang sekali akuntansi menggunakan ini ya. Kemudian yang keempat adalah disproportionate ya, stratified random sampling ya. Jadi teknik sampling di mana populasi berstrata tapi kurang proporsional ya. Teknik sampling di mana populasi berstrata tapi kurang proporsional. Misalnya kita ingin meneliti guru di kecamatan kalian ya. Jadi ada satu yang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, dan 178 lulusan S1, dan 156 lulusan diploma ya. Nah, maka sampel yang kita ambil adalah seluruh yang S3 dan S2 ya. Yang S3 S2 itu kan diambil semuanya ya. Nah, kemudian yang S1 dan diploma itu diambil secara proporsional ya, atau secara acak ya. Nah, jadi kenapa dikatakan disproportionate ya, yang kan satu strata ya, ada stratanya S1, S2, S3 dan diploma. Kemudian stratified ya, itu stratanya. Kemudian random sampling ya. Jadi kan ada disproportionate, jadi kan tidak proporsional ya, atau kurang proporsional. Kurang proporsionalnya gimana? Ya karena S3 dan S2 itu diambil semuanya, itu kan tidak proporsional. Seharusnya kan mewakili ya, dan S3-nya satu, S2-nya satu ya, tapi kan itu tidak bisa, nanti tidak bisa menggambarkan keseluruhan dari anggota populasi. Makanya menggunakan disproportionate ya. Kemudian stratified-nya ada, kemudian random sampling. Random samplingnya yang mana? Berarti yang S1 dan diploma itu menggunakan random sampling, diambil secara acak begitu ya. Nah, itu untuk disproportionate stratified random sampling. Nah, yang kelima ada cluster sampling. Jadi cluster sampling itu adalah elemen-elemen dalam populasi dibagi ke dalam cluster atau kelompok. Jika ada beberapa kelompok dengan heterogenitas dalam kelompoknya dan homogenitas antar kelompok, teknik cluster sampling digunakan oleh para peneliti di lapangan yang mungkin wilayahnya luas ya. Teknik sampling ini mudah dan murah, tapi tidak efisien dalam hal ketepatan serta tidak umum ya. Jadi misalnya kita meneliti dengan wilayah yang sangat luas, nah itu bisa menggunakan cluster sampling. Jadi cluster sampling itu, atau nama lainnya adalah area sampling atau gugus sampling, itu digunakan ketika objek yang diteliti itu sangat luas. Populasi biasanya dalam bentuk gugus atau kelompok tertentu. Anggota gugus atau kelompok mungkin tidak homogen. Nah, contohnya gini, misalnya kita meneliti terkait dengan penerimaan pajak di Jawa Tengah ya, penerimaan pajak di Jawa Tengah. Dan maka kan Jawa Tengah itu kan luas sekali ya. Nah, kita kan tidak mungkin meneliti seluruh kantor pelayanan pajak. Di Semarang aja kan sudah ada 5 ya, KPP ya, 5 atau 6 ya. Nah, maka kalau seluruh Jawa Tengah ada berapa? Ya mungkin 50 sampai 60 KPP. Nah, itu kan kalau kita teliti semua, ya waktu kita, tenaga kita, biaya kita kan tidak nyampe di situ ya. Nah, makanya kita bisa menggunakan cluster sampling. Nah, maka klasternya gimana? Diwakili kota-kota besar saja. Misalnya kota Semarang mewakili Kabupaten Semarang, Ungaran ya, kemudian
yang dekat sini ya, Kudus ya. Nah itu mewakili. Kemudian kota Solo mewakili mana? Sukoharjo, Boyolali ya, kemudian Karanganyar. Nah jadi bisa mewakili itu. Jadi kita ambil daerah-daerah besar yang memang bisa mewakili. Nah, jadi klasternya apa? Klaster kota Semarang, klaster kota Solo, ya misalnya klaster kota mana lagi ya, misalnya kota Purbalingga ya atau yang lainnya ya. Jadi itulah menggunakan sampel atau cluster sampling. Nah ini yang disimpulkan menjadi cluster. Jadi ada cluster A, cluster B, cluster D, cluster C, cluster E, cluster F ya. Nah kemudian apa namanya, nanti di masing-masing cluster ini mewakili dari beberapa wilayah yang ada di daerahnya ya. Nah kemudian yang keenam ya, ini terakhir dari sampel apa namanya tadi, probability sampling ya. Jadi systematic sampling. Nah jadi setiap elemen populasi dipilih dengan satu jarak interval ya, dan dimulai secara random, dan selanjutnya dipilih sampelnya pada setiap jarak interval tertentu. Jarak interval misalnya ditentukan angka pembagi 5,6 atau 10, atau dapat menggunakan dasar urutan abjad. Syarat yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah adanya daftar semua anggota populasi. Sampling ini dilakukan dengan cepat dan menghemat biaya, tapi bisa menimbulkan bias. Nah, jadi sistematis sampling ini jarang digunakan ya untuk penelitian akuntansi dan bisnis ya. Ini contoh sederhananya misalnya gini, misalnya tadi ya, lomba prodi akuntansi di mana setiap kelas diwajibkan mengirimkan 5 perwakilan ya. Jadi bagaimana ketika kalian ingin memilihnya ketika menggunakan systematic sampling? Nah maka nanti dipilih berdasarkan kriterianya, bukan kriteria tapi ada intervalnya. Misalnya yang diambil adalah absen dengan kelipatan 5 ya, berarti 5 ini yang nanti mewakili adalah absen 5, absen 10, absen 15, absen 20, absen 25, absen 30, absen 35, absen 40. Nah, itu orang-orang yang akan mewakili kelas tersebut dalam lomba. Jadi sistematik samplingnya itu seperti itu, ya. Nah, jadi seperti ini ya, sistematik sampling sistematis ya. Jadi diambil berdasarkan pada intervalnya. Tadi kan kalau kelipatan 5 kan berarti ada 1 sampai 5 ya, 5 sampai 10, 10 sampai 15. Jadi ada intervalnya yang memang jelas. Ya, nah itu merupakan jenis-jenis sampling, probability sampling ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, izin tanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Silakan, siapa duluan? Pak, izin bertanya. Apakah semakin banyak sampel yang digunakan, apa itu semakin baik, Pak? Dan apakah satu orang itu dapat digunakan sebagai sampel? Terima kasih, Pak. Oke, jadi apakah semakin banyak sampel semakin bagus? Nah, jadi untuk penelitian data primer harusnya seperti itu ya. Jadi semakin banyak anggota sampelnya ya dari seluruhan populasi, nah maka hasilnya akan lebih bagus ya. Tapi dilihat lagi ya, seperti di awal tadi, ketika meneliti seluruh anggota populasi itu kan memakan waktu, biaya, dan bisa menimbulkan bias juga ya. Tapi di lain sisi ketika data ya, misalnya kita menyebarkan kuesioner ke 1.000 orang ya, nah itu kan datanya besar tuh, apakah hasilnya selalu bagus ya? Kalau hasilnya selalu bagus itu kan kita tidak bisa menentukan di awal ya. Kenapa? Karena bagus atau tidaknya satu data itu kan harus diuji secara statistik dulu ya. Tapi ya kalau apakah itu semakin banyak anggota sampelnya semakin bagus untuk hasil penelitiannya, mungkin iya ya, mungkin iya. Kenapa? Karena semakin representatif terhadap seluruh anggota populasi, semakin mendekati populasi, semakin presisi terhadap populasi.
Nah, tadi kenapa saya bilang mungkin ya, karena ada peluang untuk biasnya ya, karena kita kelelahan yang menimbulkan kita salah input dan lain sebagainya. Begitu Mbak Rini. Kemudian apakah satu orang bisa dijadikan populasi? Ya tidak bisa ya. Karena populasi itu kan kumpulan dari beberapa elemen ya. Nah, jadi populasi yang paling kecil itu 30. Jadi minimal populasi itu adalah 30. Ya, ketika kita ingin penelitian dengan penelitian kuantitatif ya, mau primer mau sekunder, data minimal untuk populasi itu adalah 30. Kalau di bawah 30 bagaimana? Ya bisa, tapi menggunakan non parametrik ya, statistik non parametrik. Nah, itu prasyarat-prasyaratnya lebih ribet ya. Nah, sampel 30 itu termasuk sampel kecil. Nah, makanya biasanya nanti uh, kalau sampelnya di bawah 50, maka teknik sampelnya menggunakan sampel jenuh ya. Semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Nah, tapi minimal sampel untuk penelitian itu adalah 30. Gitu ya, Mbak Leni ya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, silakan yang lain tadi. Izin bertanya ya Pak. Ya, silakan. Kenapa ya dibutuhkan sampel dalam penelitian pendidikan, dan apa saja syarat-syarat pengambilan sampel dalam penelitian pendidikan itu? Terima kasih. Penelitian pendidikan itu gimana, Mbak? Gimana Mbak Jutri? Penelitian pendidikan itu yang gimana? Kayak pas lagi di SMP, SMA gitu loh Pak. Apa ada kalau penelitiannya? Oh gitu. Oke, nah jadi memang sebenarnya untuk penelitian pendidikan ya, itu kan sama ya, sama seperti penelitian akuntansi ya, tapi memang relatif jauh begitu ya. Nah, jadi kenapa butuh sampel ya? Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi seluruh anggota populasi ketika diteliti semua, dan terkadang itu tidak representatif ya, atau menimbulkan beberapa permasalahan. Misalnya ya di SMP SMA kan kalian disuruh mengisi kuesioner ya. Nah, jadi kan tidak semua dari anggota kelas itu mungkin akan diberikan kuesioner ya. Misalnya kelas 12 nanti satu kelas, kelas 11 satu kelas, dan kelas 10-nya satu kelas. Nah, itu kan menggunakan stratified random sampling ya. Jadi setiap strata itu nanti diberikan perwakilannya. Kenapa tidak semua siswa di sekolah itu dijadikan sebagai populasi? Ya karena yang pertama keterbatasan dari biaya juga ya, karena kalau fotokopi kan ya, sangat banyak begitu ya, kemudian waktunya juga dan lain sebagainya. Misalnya pengembangan perangkat pembelajaran ya, pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, jadi kalau kita mau kan pengembangan perangkat pembelajaran kan ada treatmentnya ya, biasanya kalau di sekolah ya. Jadi ada para senior ya, senior ya, tapi mahasiswa itu meneliti di sekolah, nanti ada media atau perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Nah, itu kalau mereka buat seluruh kelas yang ada di SMA itu kan ya butuh berapa lama ya, waktu dan biaya juga. Nah, intinya adalah saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa kenapa kita tidak meneliti terkait dengan keseluruhan dari anggota populasi ya, karena keterbatasan dari waktu ya, biaya, SDM dan lain sebagainya ya. Tapi secara spesifik seperti itu ya, terkait dengan pendidikan. Tapi kalau secara umum seperti itu ya, tapi kalau spesifik terkait dengan pendidikan saya juga kurang paham ya, karena memang saya tidak pernah melakukan penelitian yang seperti itu ya. Saya melakukannya ya di bidang akuntansi, keuangan ya, bisnis dan lain sebagainya. Begitu ya Mbak Jutri ya. Ada yang lain? Silakan. Oh ya, silakan. Terima kasih. Saya izin bertanya ya Pak. Seumpama saya membuat penelitian tentang efektivitas akuntansi dalam keluarga sebuah kecamatan A, yaitu populasinya itu 5.000 keluarga. Tadi kan kalau populasi menggunakan
populasi kan nggak mungkin kita melakukan penelitian satu-satu kan Pak, karena kebanyakan menggunakan sampling. Tadi kan udah disampaikan untuk samplingnya representatif kan menggunakan sampling representatif. Kriteria apa sih untuk menggunakan sampling representatif dinamakan sampling representatif? Representatif itu Pak, apakah 50% dari populasi itu, apakah bagaimana Pak? Oke. Oke ya, Mas Taufik ya. Nah, jadi begini. Yang namanya sampel yang representatif itu adalah sampel yang bisa mewakili dari seluruh anggota populasi ya. Nah, jadi tadi case-nya, misalnya Mas Taufik ingin meneliti terkait dengan akuntansi keluarga tadi ya. Nah, jadi populasinya itu adalah seluruh keluarga ya, seluruh keluarga yang ada di satu kecamatan. Nah, jadi bagaimana cara menentukan terkait dengan jumlah dari anggota populasi itu? Ya, nah maka kalau kita sudah mengetahui terkait dengan jumlah sampelnya, ya, jumlah populasi dari dari desa itu ya, nah maka selanjutnya, nah kita bisa menggunakan rumus Slovin. Ya, catat ya, kita bisa menggunakan rumus Slovin. Nah, jadi rumus Slovin itu digunakan untuk mengambil ya kira-kira dari 500.000 itu berapa yang representatif. Misalnya sebentar ya, saya share. Nah, ini ya, rumus Slovin itu seperti ini ya. Jadi, N ya sama dengan N besar 1 plus NE pangkat 2. Ya, ini pangkat 2. Jadi, misalnya tadi warganya berjumlah 1000 ya, 1000 orang. Nah, kemudian kita berapa orang yang mau kita ambil sehingga bisa mewakili dari 1000 orang ini ya. Nah, maka ada yang namanya taraf signifikansi ya. Ini pilihan kita ya. Jadi kita mau menggunakan 5% atau 10% itu bebas ya, tidak ada ketentuan apapun ya. Sama seperti ini ya. Jadi bisa menggunakan 10%, bisa menggunakan 5% ya. Tapi ini contohnya menggunakan 5% ya. Nah, misalnya jadi sampel yang kita gunakan. Nah, ini kan contohnya semua perusahaan melakukan penelitian terhadap karyawannya yang berjumlah 1000 orang dengan taraf signifikansi 5% atau bisa juga 10%. Berapakah besarnya sampel yang bisa diterapkan dengan rumus Slovin? Nah, maka tadi kan N sama dengan N1 plus NE pangkat 2 ya. Jadi 1000 ya, N kita 1000 sama dengan 1 plus 1000 ya, 1 plus 1000 dikalikan dengan 0,5 pangkat 2 ya, 0,5 pangkat 2 atau 0,5 kuadrat. Maka setelah ditambahkan menjadi 286, maka sampel yang kita ambil untuk mewakili dari 1000 orang ini adalah 286 orang. Jadi kalau sudah 286 itu kita ambil menjadi sampel, nah maka itu sudah menjadi sampel yang representatif. Ya, pertanyaan Mas Taufik tadi kalau 5.000 anggota kecamatan gimana? Ya udah berarti 5.000 menggunakan rumus ini yang namanya rumus Slovin ya. Nah, itu nanti kita bisa menemukan berapa sampel yang kita gunakan sehingga sampel itu dinamakan sebagai sampel yang representatif. Begitu Mas Taufik. Oh, gitu Pak. Oh iya Pak, yang 5% itu emang dari rumusnya apa kebijakan dari kitanya Pak? Kebijakan dari kita Mas. Kita mau, jadi ada dua pilihan. Kita mau pakai 5% atau 10%. Begitu. Itu dibebaskan sama kita. Jadi Slovin ya, Slovin itu kan nama orang ya, nama ahli. Jadi mereka memberikan dua alternatif. Jadi alternatifnya bisa menggunakan 5%, bisa menggunakan 10%. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya?
Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, tadi kan di awal disampaikan bahwasanya populasi itu tidak dapat kita tentukan dengan asal. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apa yang perlu kita perhatikan ketika kita akan menentukan populasi agar lebih akurat dengan data yang akan kita teliti? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, untuk menentukan populasi ya, dan jadi begini. Ketika kita ingin menentukan populasi itu sebenarnya gampang ketika kita sudah jelas tujuan penelitiannya. Ya, maka kan di bab 1 penelitian, ya, bab 1 skripsi ya, itu kan pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas bahwa ada yang namanya fenomena, ya, ada yang namanya permasalahan. Misalnya permasalahan yang kita angkat itu adalah berkaitan dengan saham di perusahaan tahun-tahun selama 4 tahun misalnya itu mengalami penurunan, ya. Sedangkan saham di perusahaan manufaktur, ya. Nah, maka kalau kita meneliti fenomenanya adalah saham di perusahaan manufaktur, nah maka populasi kita adalah seluruh anggota perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ya, kan itu juga misalnya kita meneliti terkait dengan bagaimana kualitas laporan keuangan di Pemprov Jateng. Nah, berarti populasi kita siapa? Populasi kita adalah seluruh pegawai di Pemprov Jateng. Ya, jadi ketika kita menentukan populasi itu memang berdasarkan pada permasalahan yang kita angkat dan juga tujuan yang akan kita capai dalam suatu penelitian kita. Begitu Mbak Dina. Jadi memang harus clear di awal kita mau meneliti apa, mau meneliti di mana, ya, sehingga apa yang kita angkat dalam fenomena itu nanti bisa menggambarkan terkait dengan seluruhan aspek-aspek penelitian. Dan makanya dulu pernah saya sampaikan bahwa ketika kalian sudah menyelesaikan bab 1 penelitian, itu kalian sudah menyelesaikan 75% skripsi kalian, karena bab 1 itu yang paling sulit di antara yang lain, ya, karena menentukan terkait dengan permasalahan dan juga arah penelitian kita mau dibawa kemana. Begitu ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke, ada lagi? Oke. Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Pak, maaf ini saya agak meloncat jauh. Saya ingin bertanya mengenai daftar pustaka, Pak. Bagaimana sih, Pak, penulisan yang baik atau format yang baik untuk penulisan daftar pustaka? Apakah penulisan daftar pustaka itu tuh di proposal, skripsi, sama di makalah itu formatnya apakah sama, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Itu sudah saya jelaskan dulu ya di di literatur review ya, kalau tidak salah ya. Jadi membahas terkait dengan daftar pustaka, ya, sama aja ya ketika kita mau menggunakan daftar pustaka ketika di makalah, di skripsi, ya, atau dimanapun semuanya sama. Jadi ada berbagai format ya, ada berbagai format yang memang ditentukan ya ketika kita mau menggunakan berbagai jenis penulisan skripsi. Sebentar, saya akan coba Google Scholar ya. Google Scholar. Oke, ini saya contohkan satu aja ya. Ini untuk ketika kita menulis daftar pustaka dari dari suatu artikel atau suatu hasil penelitian ya. Ini penelitian saya, misalnya nih ya, misalnya ambil satu penelitian
Nah, ini ya. Oh, sebentar. Di tempat kalian tidak muncul mungkin ya. Nah, ini ya. Ini kan ada satu artikel nih. Ini ada, misalnya ini ada artikel saya. Nah, ini ya, ada artikel saya. Judulnya adalah COVID-19 Outbreaks and Financial Statement Quality Evidence from Central Java. Ya, nah ini adalah apa namanya artikel ya, judul artikel dan juga identitasnya. Nah, di sini ya teman-teman sekalian, kan tadi ini artikelnya ngambil dari sini ya. Nah, bisa jadi seperti ini ya. Nah, penulisan apa namanya daftar pustakanya berarti kan tadi ada 3 penulis ya. Nah, jadi yang sering digunakan itu adalah menggunakan apa style ya, menggunakan apa style berarti nama ya, namanya nama belakang ya, karena kalau saya kan cuma satu kata ya, berarti kan saya double-kan Nur Cahyono ya. Apa jadi Nur Cahyono N, kemudian Fatma Sari Sukesti berarti Sukesti F, dan Alwiyah ini Alwiyah A dalam kurung tahunnya ya, tahun berapa, kemudian apa namanya judulnya apa ya, judulnya apa, terus dimuat di jurnal mana, jurnal akrual ya, jurnal akuntansi, kemudian volume berapa, volume ini nomor berapa, nomor 2. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh ketika kalian ingin menuliskan apa namanya referensi dalam satu penelitian ya. Nanti di akhir ya, di pertemuan ke-14 nanti kita praktek ya. Sekarang kan kita diharuskan ya menggunakan aplikasi Mendeley ya, aplikasi Mendeley ketika mau membuat daftar pustaka. Nah, nanti saya ajarkan ya bagaimana mengoperasikan Mendeley. Yang penting nanti kalian kuliahnya ya menggunakan laptop ya, agar nanti bisa juga praktek langsung ya. Jadi di pertemuan ke-14 jadi tidak usah membuat daftar pustaka secara manual, tapi bisa menggunakan sistem begitu ya, Afiana ya. Baik, Pak, terima kasih. Oke, ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Izin bertanya. Ya, silakan siapa dulu? Saya dulu ya. Pak, izin bertanya. Cara mengetahui data atau sampel yang kita dapatkan itu cukup atau tidak, itu bagaimana ya, Pak? Lalu apabila data atau sampel yang kita dapatkan ternyata tidak cukup, itu bagaimana cara kita mencari data yang kurang tersebut? Apakah ketika mencari itu sama kriterianya seperti data yang kita dapatkan sebelumnya, atau bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Oke ya. Nah, jadi dalam menentukan jadi dalam menentukan suatu penelitian satu data itu cukup atau tidak mewakili anggota populasi ya. Dan jadi memang yang pertama ya misalnya begini. Jadi kalau yang namanya anggota populasi itu kan pasti banyak ya. Pasti banyak. Populasi itu kan pasti banyak. Nah, jadi permasalahan yang muncul itu kan bukan berarti tidak ada populasinya. Ya, misalnya begini, yang muncul itu adalah ketika jumlah sampel kita itu tidak mencukupi dari target yang telah ditetapkan ya. Misalnya tadi dari pertanyaan Mas Topik tadi ya, bahwa meneliti terkait dengan akuntansi rumah tangga, misalnya di 5.000 orang. 5.000 orang itu 1.000 orang ya, 1.000 orang. Tadi kan berarti sampel yang harus terpenuhi itu adalah 285.
ya 285 kuesioner. Tapi ketika kita menyebarkan ya 300 kuesioner yang kembali ya dan bisa kita gunakan itu hanya 250, nah itu kan tidak memenuhi anggota populasi ya, tidak memenuhi anggota populasi. Nah sehingga bagaimana memenuhinya? Boleh kita nyebar lagi sampai tercapai 285. Cara yang pertama ya, boleh menyebarkan lagi ke responden yang berbeda. Kalau kita menyebarkan responden sama ya sama aja, tidak kembali lagi gitu ya. Jadi kita boleh menyebarkan ke responden yang berbeda. Kemudian yang kedua, kita boleh tidak melakukan penyebaran lagi ya, tapi ada prasyaratnya kita harus menguji statistik ya, bahwa 250 kuesioner yang terkumpulkan itu bisa mewakili dari 285 yang dari 30 yang tidak mengirimkan, artinya yang 35 yang tidak mengirimkan kuesioner itu, yang tidak mengembalikan kuesioner, jawabannya sama dengan yang 250 ya. Nama itu pengujinya adalah pengujian dengan T statistik. Nah, nanti kita bahas juga ya, setelah ini kita bahas, nanti ada materinya begitu. Nah jadi begitu Mbak Amel, jadi ada dua caranya. Tapi kalau jumlah sampelnya yang sedikit itu biasanya tidak ada ya. Misalnya kita meneliti perusahaan perbankan ya, perusahaan perbankan yang BUMN. Nah itu kan perusahaan perbankan yang BUMN kan cuma ada 6 atau 8 ya kalau nggak salah ya. Jadi perusahaan perbankan yang BUMN itu ada 8, kan tidak mungkin kita meneliti hanya 8 saja ya. Nah maka biasanya kalau seperti ini tahunnya yang dibanyakin ya. Jadi kan minimal tadi 30 sampel ya, 30 sampel. Nah jadi dari 8 ini nanti misalnya 10 tahun ya, jadi 8 kali 10 berarti ada 80 sampel kita ya. Jadi 8 perusahaan dikalikan dengan data laporan keuangan 10 tahun, nah maka sudah menjadi 80 observasi atau sampelnya ada berjumlah 80. Begitu Mbak Amel. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke, ada yang lain? Izin masuk Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Dari beberapa teknik sampling yang sudah Bapak jelaskan, menurut Bapak untuk penelitian akuntansi lebih efektifan menggunakan teknik sampling mana ya Pak? Terima kasih. Oke. Yang lebih efektif menggunakan teknik sampling yang mana ya untuk penelitian akuntansi? Nah, jadi teknik yang paling efektif itu kan tergantung dari tujuan penelitian kita ya, tergantung dari tujuan penelitian kita. Kalau penelitian kita itu nanti menggunakan data primer ya, data primer dengan menggunakan kuesioner ya, nah maka bisa jadi kita boleh menggunakan simple random sampling ketika seluruh anggota sampelnya itu homogen. Jadi tidak ada yang paling efektif di antara yang lain, tapi ada peruntukannya. Kalau simple random sampling berarti itu digunakan untuk yang tidak berstrata atau homogen ya, untuk penelitian. Kemudian kalau yang stratified itu untuk yang berstrata ya, misalnya meneliti terkait dengan kinerja perusahaan ya. Jadi siapa? Manajer ada, misalnya top management, middle management, lower management, pegawai. Nah itu kan berstrata ya. Kemudian ada lagi proportionate ya, itu kan tadi sudah dijelaskan ya. Jadi populasinya berbentuk secara strata tapi diambil secara proporsional. Kalau disproportionate juga seperti itu, tapi tidak proporsional. Jadi memang ada peruntuk hanya masing-masing ya. Nah makanya memang tadi sudah saya sampaikan bahwa penelitian yang sering digunakan untuk data primer itu menggunakan yang pertama itu adalah simple random sampling ya, itu untuk yang pertama. Yang kedua, kalau wilayah generalisasinya itu luas, bisa menggunakan
area sampling atau sampling jenuh. Ya, yang ketiga nanti yang non probability sampling, yaitu yang biasa digunakan adalah purposive sampling, begitu ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke, ada lagi? Sepertinya cukup, Pak. Oke, sebentar ya. Oke ya. Selanjutnya kita lanjutkan untuk jenis sampling yang kedua, yaitu non probability sampling ya. Nah, yang kedua itu ada non probability sampling. Nah, jadi non probability sampling itu adalah di mana setiap elemen dalam populasi belum tentu mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel. Ya, jadi dalam hal ini waktu adalah yang utama. Ya, jadi mungkin ketersediaan dari data yang sangat banyak. Nah, sehingga memang tidak semua itu berkesempatan untuk menjadi anggota populasi. Jadi macam-macam ya terkait dengan teknik sampling yang bisa digunakan untuk non probability sampling adalah yang pertama menggunakan accidental ya atau kebetulan, kemudian purposive sampling, ada kuota sampling, ada total sampling ya atau sampling jenuh, ada juga snowball sampling. Dan yang paling banyak digunakan dalam penelitian akuntansi adalah purposive sampling. Ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah teknik sampling dari populasi ya. Jadi sampling kuota ya. Jadi teknik sampling dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan ya tercapai berdasarkan pertimbangan tertentu. Misalnya pengambilan sampel dari 1000 guru PNS. Nah, jika kuota sampel yang dibutuhkan adalah 100 guru, maka pengambilan sampel dapat dilakukan dengan memilih sampel secara bebas dengan karakteristik yang telah ditentukan oleh peneliti. Dan maka kalau belum terpenuhi 100 anggota sampel, nah maka masih terbuka kuotanya. Ya, nah maka harus memenuhi kuota dan pemilihannya bebas ya. Kemudian sampling accidental ya. Jadi teknik sampling yang berdasarkan faktor spontanitas ya, artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti maka orang tersebut dapat dijadikan oleh sampel. Peneliti ingin mengetahui minat mahasiswa untuk mengunjungi perpustakaan untuk mengambil sampel, maka peneliti memberikan angka kepada para pengunjung perpustakaan yang dijadikan sebagai sampel. Nah, jadi itu adalah sampel accidental ya. Misalnya begini. Misalnya Dina mau meneliti kualitas audit di masa pandemi. Nah, maka respondennya adalah seluruh kantor akuntan publik ya, seluruh auditor di kantor akuntan publik di Kota Semarang. Nah, misalnya Dina nyebar kuesioner di KAP yang dekat Unimus ya. Nah, maka kan belum tahu nih siapa yang ada di KAP tersebut. Nah, jadi nanti misalnya Dina menemui X ya, Bapak X di KAP itu. Nah, dia langsung dijadikan sebagai responden penelitian. Kemudian Dina ke ke KAP yang di dekat Undip. Nah, maka nanti kalau ketemu ketemu orang ya yang ada di KAP tersebut itu jadikan responden. Dan misalnya KAP yang dekat Simpang 5 misalnya. Nah, nanti siapa yang ditemui di KAP itu nanti itu jadikan responden. Ya, nah, maka itu teknik sampling yang accidental. Ya. Kemudian yang ketiga, tapi jarang ya, yang accidental itu jarang. Nah, ini yang paling sering digunakan adalah sampling purposive ya atau purposive sampling. Jadi
teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Biasanya teknik ini digunakan untuk studi kasus di mana aspek yang dari kasus tunggal yang representatif. Jadi teman-teman bisa melihat ya dari bab 3 ya, nanti ada contoh proposal penelitian yang bakalan kita bahas. Nah, itu kan menggunakan purposive sampling ya. Jadi ada sampling menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Ya, misalnya meneliti terkait dengan harga saham. Ya, kriterianya apa? Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ya. Kemudian yang tidak mengalami rugi selama beberapa tahun ya. Kemudian tidak pernah delisting ya, kemudian mendapatkan laba ya. Nah, itu kan kriterianya. Jadi yang memenuhi kriteria itu boleh dijadikan sebagai sampling. Kalau yang nggak memenuhi ya tidak boleh dijadikan sampling ya. Nah, jadi pemilihan sampel didasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan dengan karakteristik populasi ya. Memilih sampel berdasarkan kelompok wilayah atau kelompok individu melalui pertimbangan tertentu yang diyakini mewakili semua analisis yang ada ya. Nah, kemudian yang keempat ada sampling jenuh ya, ada sampling jenuh. Nah, jadi teknik sampling jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel ya, semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, itu adalah sampling jenuh. Nah, ini dilakukan jika jumlah populasi kecil dan mendekati batas jumlah sampel. Saya meneliti terkait dengan kualitas laporan keuangan di Pemprov Jateng. Populasinya adalah OPD di Jateng itu berjumlah 45 orang. Nah, maka diambil semuanya aja ya, karena jumlah sampelnya sangat sedikit. Nah, jadi kan dekat-dekat 20 ya, nah maka diambil semuanya. Nah, itu adalah sampling jenuh. Nah, ini juga banyak juga digunakan ya. Nah, yang terakhir ya teman-teman sekalian, itu ada snowball sampling ya. Jadi snowball sampling ini adalah teknik sampling yang semula berjumlah sedikit, kemudian anggota sampel atau responden menunjuk temannya untuk menjadi sampel sehingga jumlahnya akan semakin banyak. Teknik sampling yang semula jumlahnya sedikit, kemudian anggota sampel atau responden menunjuk temannya ya, sehingga jumlah sampelnya menjadi banyak. Nah, misalnya ya, misalnya tadi Dina mau meneliti terkait dengan kualitas audit selama pandemi di Kota Semarang. Nah, misalnya tidak berbasiskan KAP tapi berbasiskan auditor. Ya, misalnya Dina punya kenalan orang dalam nih ya. Nah, misalnya Dina dia meneliti misalnya Bapak X ya, Bapak X ya, atau Bapak A ya, meneliti Bapak A. Kemudian Bapak A ini ya, Bapak A merekomendasikan dua temannya untuk dijadikan sebagai responden juga. Ya, maka Dina ke Bapak B ya, merekomendasikan dua temannya Bapak B dan Bapak C. Ya, Bapak B ya, jadi nanti Dina ke Bapak B, kemudian dari Bapak B itu nanti merekomendasikan temannya yang lainnya. Ya, ada 3 temannya juga atau banyak temannya ya enggak apa-apa gitu ya. Nanti yang lainnya juga merekomendasikan temannya. Bapak C juga gitu, nanti merekomendasikan temannya yang lain, dan yang lain juga merekomendasikan temannya yang lain. Pertama itu cuma 1 responden kita, tapi karena saran dari peneliti, saran dari responden selanjutnya itu menyarankan teman-temannya, nah, maka jumlah sampel kita menjadi banyak. Nah, itu dinamakan sebagai snowball sampling ya, snowball sampling ya. Tapi ini juga jarang digunakan ya. Digunakannya pada saat kapan? Pada saat kita tidak mengetahui siapa-siapa saja yang menjadi responden kita ya. Tapi kalau kita sudah mengetahui terkait dengan responden kita, misalnya auditor di KAP yang ada di Kota Semarang, ya sudah kita datang ke KAP itu kan, tinggal kita pilih, kita titipkan ya ke masing-masing resepsionisnya untuk yang mengisi adalah seluruh auditor yang ada di KAP tersebut ya. Nah, jadi memang jarang digunakan untuk snowball sampling ya. Begitu ya teman-teman sekalian untuk materi pada siang hari ini ya. Ada yang mau bertanya lagi? Bertanya, Bapak. Ya, silakan. Apabila di semester 5 ini kan kita
penelitian misalnya di perusahaan manufaktur. Nah, nanti pas skripsian itu boleh pindah penelitian audit gitu atau tidak boleh, Pak? Harus meneruskan yang di semester 5 ini. Terima kasih, Pak. Boleh. Oke, boleh. Ganti-ganti boleh. Ya kan tergantung kaliannya ya, mau neliti apa. Misalnya sekarang mau neliti harga saham ya, atau kualitas informasi keuangan ya, atau financial distress atau yang lain sebagainya, ya enggak apa-apa. Itu kan masih belajar nulis ya, kemudian nanti di seminar proposal kalau mau ganti lagi ya enggak apa-apa. Nanti deskripsi cari yang lebih bagus lagi ya enggak apa-apa. Ya intinya kalau ini kan kita masih belajar ya, belajar membuat ya, jadi gimana kalau ini kalian belajar membuat skripsi nih, komponen apa aja ini dalamnya, gimana membuat latar belakang ya. Kemudian nanti di seminar proposal lebih dalam lagi, berarti sudah ke teknis penulisannya, yang harus ada seperti ini, menulisnya seperti ini, nggak boleh seperti itu. Nah itu kemudian di skripsi boleh kalian lanjutkan dengan topik yang sama atau boleh ganti yang lain lagi. Jadi tidak ini yang kita buat nanti dilanjutin di skripsi ya, enggak, tergantung. Kalau di skripsi itu tergantung dosen pembimbingnya. Kalau kalian mengusulkan 10 judul skripsi ditolak semua sama pembimbing, ya itu kan hak pembimbing begitu ya. Nah biasanya tidak sampai seperti itu begitu ya. Baik Mbak Pratiwi ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Cahyo. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke ya, kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita cukupkan ya perkuliahan kita pada siang hari ini ya, semoga bermanfaat. Oh ya, besok kita masuk jam 1 ya, jadi tidak ada artikel yang direview, tapi besok kita kuis ya, besok kita kuis materinya 2 materi ya setelah UAS, jadi terkait dengan skala pengukuran dan juga pertemuan kita pada hari ini ya. Waktu kuisnya mungkin 10 atau 15 menit ya, jadi silahkan dipelajari ya, dibaca materi terkait dengan skala pengukuran dan juga komponen di komponen di proposal penelitian. Nanti besok kita kuis sebelum perkuliahan dimulai ya. Itu ya teman-teman sekalian. Terima kasih. Kita ketemu lagi besok ya, besok siang ya, dengan diawali dengan kuis kemudian materi ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.